kembali. Selamat malam Bu Regina dan semua yang hadir malam ini. Ya, puji Tuhan kita bertemu kembali malam ini. Eh, itu bentar ya. Oke, so malam ini kita kembali ini menjelang 11 Februari adalah hari ini ya, hari Lourdes, hari penyembuhan untuk orang-orang sakit, healing untuk all the sick. Jadi kita coba ambil sedikit cerita mengenai Lourdes, mengenai Santa Bernadette, sama kenapa ada di Lourdes. Ya, jadi di sini Santa Bernadette itu adalah nama yang aslinya adalah Mary Bernadette Soubirous. Dia tuh lahir 7 Januari 1844 di Lourdes, di Prancis. Meninggal April tanggal 1879 pada usia 35 tahun ya. Dia meninggal di Nevers. Kemudian dia dikanonisasi di Desember tanggal 8 tahun 1933. Jadi Desember tanggal 8 itu adalah harinya Immaculate Conception, Bunda Maria yang tidak bernoda. Jadi dia punya feast day, hari perayaannya itu biasanya dirayakan adalah di hari kematiannya, yaitu 16 April, tapi kadang-kadang di Prancis merayakannya di Februari tanggal 18. Jadi Bernadette ini semuanya pasti kenal ya dengan Santa Bernadette ya. Orangnya sangat polos, sangat lugu, sangat bersahaja ya. Ya, kesehatannya itu sangat lemah. Bernadette adalah anak tertua dari 9 bersaudara dari keluarga miskin. Jadi ayahnya itu adalah seorang tukang giling itu ya, untuk di pertanian itu ya. Dia terjangkit kolera pada masa pandemik ya, pada tahun 1854 dan menderita asma dan penyakit lain sepanjang hidupnya. Jadi Bernadette ini selama hidupnya menderita terus dalam sakit. Dia memang lemah situasi kondisi badannya. Antara 11 Februari dan 16 Juli tahun 1858, pada usia 14 tahun ya, ia mendapat serangkaian penglihatan tentang Perahu Maria di Gua Masabel di dekatnya, di dekat rumahnya sana. Bunda Maria mengungkapkan identitasnya dengan kata, "Aku dikandung tanpa noda." Dan di antara pesan dan afirmasi lainnya, memberitahu Bernadette bahwa sebuah kapel harus dibangun di sana. Bernadette sangat gigih mempertahankan keaslian penglihatan, meskipun ditentang keras oleh orang tuanya atau pastor setempat dan uskup setempat dan otoritas sipil, dan dia dengan setia menyampaikan pesannya Bunda Maria.
Jadi Bernadette ini adalah orang yang masih sangat sederhana, yang belum pernah mengetahui apa artinya, eee, ak aku, apa namanya, Bunda Immaculate Conception, artinya, dikandung tanpa noda. Jadi waktu itu kata-kata ini sangat-sangat langka, terutama untuk anak kecil, untuk mengerti arti itu. Di satu hari uskup bertanya kepada Bernadette, siapa sesungguhnya wanita tersebut? Tetapi karena uskup kepingin tahu, maka Bernadette bertanya kembali kepada Bunda Maria. Maka Bunda Maria menyampaikan kata-kata tersebut. Oleh sebab itu, uskup menerimanya sebab dalam usia sebegitu muda, Bernadette tidak pernah mempelajari kata-kata tersebut, walaupun di sekolah belum pernah mendengarnya. Oleh sebab itu, akhirnya mereka meyakinkan itu adalah benar-benar dari Bunda Maria. Jadi, di sini untuk menghindari perhatian publik ya, ia masuk ke asrama sekolah lokal yang dikelola oleh Suster Charity di Nevers. Pada tahun 1866, ia diberikan izin masuk ke novisiat di rumah induk di Nevers. Di sana dia menyelesaikan pengajaran agamanya dan melewatkan tahun-tahun yang tersisa dalam doa dan pengasingan. Bahagia dan dicintai karena kebaikan, kekudusan, dan kecerdasannya, meskipun penyakit dan rasa sakitnya hampir konstan, tidak pernah hilang. Dia meninggal dalam penderitaan dengan rela menerima penderitaannya yang besar dalam pemenuhan yang setia dari permintaan Bunda untuk penebusan dosa. Jadi, orang-orang kudus dari sejak awal mereka telah begitu mereka terpilih, mereka telah diberitahu bahwa hidup mereka akan berada di dalam penderitaan. Jadi para orang kudus tersebut biasanya mereka rela menerima penderitaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka untuk penebusan dosa. Jadi Bernadette ini dia dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11 yang mengautentikasi visinya dan penghormatan Bunda Maria sebagai Bunda Maria dari Lourdes. Perayaan pestanya adalah opsional dalam kalender Romawi. Meskipun Lourdes adalah pusat ziarah utama bagi mereka yang mencari penyembuhan. Jadi di sana banyak sekali kesembuhan yang terjadi. Kapel biara Saint Gildard di Nevers berisi dia punya ini ya, tubuhnya yang tidak rusak berada di Nevers, yang tidak rusak ya, jadi disimpan di Nevers di Prancis, masih berada sampai hari ini. Jadi ini Lourdes nih sangat dikenal karena Gereja Katolik Roma mengakui Lourdes sebagai tempat suci. Pada tahun 1862, dari penglihatan Bernadette tentang Maria di dalam goa sebagai otentik, Santa Bernadette dikanonisasi pada tahun 1933 sebagai pelindung orang sakit, dan Lourdes muncul sebagai salah satu situs ziarah utama untuk dunia.
Jadi keajaiban masih terjadi di Lourdes sampai hari ini. Itu adalah tergantung dari personal pribadi yang mengunjungi tempat tersebut. Mereka pergi ke tempat tersebut tentu dengan tujuan tertentu, ingin melihat tempat yang telah dikunjungi Bunda Maria, ingin merasakan kehadiran Bunda Maria, ingin merasakan sungguh-sungguh mujizat yang bisa kita terima bila kita datang dengan iman yang sungguh-sungguh merindukan. Terlebih bagi mereka yang sakit. Mereka sering yang sakit-sakit itu datang ya. Saya melihat sendiri begitu ramainya orang-orang datang yang di dalam usungan ya, usungan di dalam pembaringan, di dalam kursi dorong, kursi roda, pokoknya segala orang-orang yang sakit yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa, terbaring, mereka bawa sampai ke tempat itu, menunggu untuk didoakan. Begitu besar mereka punya iman, menunggu kesembuhan yang terjadi. Jadi di situ saya melihat begitu luar biasa, banyak volunteer yang datang ya. Mereka datang, sebenarnya kita katakan itu tempat yang sangat indah dan bagus, tempat kita belajar untuk bagaimana mempraktekkan kasih, mempraktekkan perbuatan belas kasih kepada sesama melalui pelayanan kepada orang-orang sakit yang ada di sana. Jadi banyak kali volunteer di sana, mereka datang, mereka bekerja di sana, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi di sana ya, sejak tahun 1858, sebanyak 67 penyembuhan ajaib telah diakui di Lourdes. Saya kira ini pengakuan ini yang datang disembuhkan, mungkin banyak yang tidak kembali memberi laporan. Banyak yang sudah disembuhkan, tetapi mungkin mereka tidak kembali memberi laporan. Tetapi yang ini ada datanya, sebanyak 67 sejak tahun 1858. Jadi di sini ditulis 4 mujizat sejak tahun 1978. Jadi saya kira sangat banyak, sebab teman ibu saya, profesor ya, dia tinggal di Pineng, matanya buta. Dia begitu rajin ke Lourdes, sampai beberapa kali dia ke sana untuk berdoa memohon mujizat. Dan mujizat itu setelah ia ke sana, mungkin dia tinggal di sana sampai sekian lama. Kira mungkin ada 3-4 kali dia ke sana. Mujizat tidak terjadi langsung di tempat tersebut. Setelah ia kembali ke Pineng, satu hari tiba-tiba matanya melihat titik terang dan akhirnya dia kembali bisa melihat. Matanya sungguh-sungguh disembuhkan. Jadi itulah yang dikatakan mujizat. Tapi mungkin mereka juga tidak kembali lagi memberi laporan ya. Jadi pesan dari Bunda Maria adalah untuk kita semua yang berkunjung ke sana selalu dikatakan penebusan dosa, tobat, tobat. Berdoalah kepada Tuhan untuk orang berdosa. Ini kenapa Bunda Maria muncul di Lourdes, dia datang kepada keluarga yang miskin ini. Bernadette yang telah terpilih untuk menjadi messenger-nya ya.
Jadi Bernadette ini mengumpulkan kayu bakar di sepanjang sungai Cape untuk membantu ibunya. Bernadette itu sangat lemah. Waktu itu ibunya tidak memberikan dia untuk pergi, tetapi dia tetap mau ikuti saudara-saudaranya untuk mengambil kayu-kayu bakar. Nah, di saat-saat itu dia mengambil, tiba-tiba dia mendengar suara gemericik dan dia berhenti dan dia akhirnya pergi melihat Bunda Maria menampakkan diri padanya di Gua Masabel. Jadi di situ ia berlutut dan berdoa. Jadi sejak itu ia diberikan penglihatan beberapa kali. Jadi sampai terakhir ditanyain uskup siapa nama perempuan tersebut. Maka pada 28 Maret 1858 Bunda Maria memberikan identifikasi dirinya sendiri sebagai saya dikandung tanpa noda. Jadi di sini mereka menemukan kalau tubuhnya Santa Bernadette itu sudah ditanam di bawah. Waktu digali kembali, tubuhnya itu masih utuh sekali, termasuk rosario dan salib di tangannya. Dan akhirnya mereka membersihkan dan menggantikan pakaiannya, dan akhirnya mereka kembalikan ke dalam peti. Dan sekarang ini tubuhnya berada di Nevers. Dan ada keistimewaan dari Lourdes ini adalah, ingat waktu Bernadette dan Bunda Maria meminta dia menggali dengan tangannya itu, sampai akhirnya lumpur semua keluar. Disitulah mata air yang ada. Nah, disitulah akhirnya mata air itu yang diambil menjadi air Lourdes sekarang ini sebagai air suci tapi non liturgia. Jadi banyak orang mengklaim mereka telah disembuhkan dengan minum atau mandi di dalamnya. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Mereka datang, banyak yang membawa botol-botol, membawa pulang air Lourdes, dan mereka juga ke sana dikasih kesempatan untuk mandi di dalam bak air yang telah disiapkan. Jadi setiap yang datang tuh dibagi, yang lelaki dan yang wanita berbeda tempat. Tetapi yang sungguh luar biasa, dengan iman, sungguh dengan iman, ada yang membantu kita di dalam suster, mungkin di bagian lelaki, mungkin para imam ya. Jadi waktu sebelum kita dimasukkan ke dalam bak tersebut, kita disuruh berdoa Salam Maria terlebih dahulu dengan iman. Bayangkan, kami pernah di sana pada musim dingin. Bayangkan betapa dinginnya temperatur airnya. Tapi yang luar biasa, saat kita berdoa Salam Maria, setelah itu badan kita dicebur masuk ke dalam bak tersebut. Luar biasa, saat kita diangkat kembali, itu rambut yang basah kering langsung di tempat. Jadi tidak lembab rambutnya, itu langsung kering. Dan keajaibannya banyak yang disembuhkan setelah mereka dimandikan di dalam kolam tersebut. Yang luar biasa, para saintis, mereka beramai-ramai datang membawa sampel air dari orang yang sudah masuk ke dalam bak air tersebut. Mereka ingin mengetahui
kemurnian dari air tersebut. Karena air tersebut kan sudah direndam. Banyak orang keluar masuk di sana. Tetapi airnya tidak mengalir ya, tetap yang sama. Jadi bagaimana mereka tuh mengambil sampel, mereka periksa ke laboratorium. Ternyata yang diperiksa airnya murni 100%. Itu keajaiban yang luar biasa. Hasil pemeriksaan di laboratoriumnya. Jadi para saintis tidak bisa berbicara apa-apa karena itu adalah bukti hasil pemeriksaan yang mereka lihat sendiri. Jadi itulah dia. Jadi inilah beberapa yang bisa saya sampaikan mengenai Bernadette, mengenai Lourdes. Jadi ini kata-kata terakhir Bernadette ya sebelum dia meninggal. Dia menderita karena tuberkulosis ya, TBC. Jadi sebelum dia meninggal di ranjang kematiannya, Bernadette menderita sangat parah sakitnya, sesuai dengan nasihat dari Bunda Maria, penitensi, tobat. Dia menyatakan semua ini baik untuk surga. Kata-kata terakhir Bernadette adalah, Maria yang terberkati, Bunda Allah, doakanlah aku. Jadi ini kata-kata terakhirnya sebelum dia meninggal. Maria yang diberkati, terberkati Bunda Allah, doakanlah aku. Jadi Santa Bernadette sebagai pelindung para orang sakit ya, para orang miskin, dan mereka yang diolok-olok karena kesalehan mereka. Jadi ini ya, banyak ini mengenai kisah orang-orang yang datang volunteer di tempat tersebut ya. Ini saya ngambil dari pengalaman di Lourdes 6 Maret tahun 2009 oleh Walter T. Smith Randolph. Bagi mereka yang memiliki iman, tidak diperlukan penjelasan. Bagi mereka yang tidak beriman, tidak ada penjelasan yang cukup. Itu adalah baris pembuka dari Song of Bernadette. Academy Award tahun 1943, sebuah film tentang penampakan Marianne di Lourdes di Prancis Barat Daya. Tetapi pada kenyataannya, penjelasan mengenai Lourdes pergi dari yang kotanya hanya 14.000 penduduk pada tahun 1858. Seorang gadis petani bernama Bernadette Soubirous mengatakan dia melihat seorang wanita berpakaian putih di tempat ziarah tersebut yang akhirnya menjadi internasional yang dikunjungi oleh dunia sampai saat ini. Jadi Bernadette adalah yang tidak mempunyai pendidikan, tidak bisa membaca dan menulis, yang nyaris tidak melewati kelas pendidikan agama. Jadi satu hari ditanyain sama uskupnya, siapa nama wanita tersebut. Nah di saat itu setelah Bernadette bertanya kembali, saat dia menjawabnya sebagai aku yang dikandung tak bernoda, uskup sangat terheran-heran mendengar jawabannya. Jadi orang yang beriman percaya padanya bahwa Bunda Maria yang membicarakan hal itu padanya dan dikatakan bahwa 18 kali pemunculan Bunda Maria kepada Santa Bernadette. Gereja Katolik mengakui Lourdes sebagai tempat suci pada tahun 1862. Dan visi Bernadette dari Maria Lourdes
sebagai gua, sebagai tempat autentik. Santa Bernadette dikanonisasi pada tahun 1933. Orang dari semua lapisan masyarakat, banyak dari mereka menggunakan kursi roda, tongkat, datang untuk disembuhkan oleh air yang mengalir dari belerang oleh yang di ini ya, tempat di mana Bernadette mengoreknya, dan di sana terjadilah kesembuhan yang luar biasa bagi yang sakit parah yang membutuhkan bantuan selama mereka berjarah. Jadi air diyakini diberkati dengan sifat penyembuhan. Pastor James Martin, seorang imam Jesuit, menulis di Lourdes yang telah mengunjungi kota itu berkali-kali, mengatakan apa yang menarik minatnya adalah aspek komunal dari pengalaman ziarah dan aspek penyembuhan di tempat. Selain Bunda Maria, katanya, itu adalah karakter Bernadette yang menarik saya. Dia benar-benar tidak tertarik pada orang-orang yang mengesankan. Dia sangat otentik. Dia ingin menceritakan kisahnya tanpa keuntungan pribadi, dan itu adalah tanda suci sejati. Robert Lively, wakil presiden perusahaan farmasi di Washington DC dan anggota Ordo Malta, sebuah organisasi jasa Katolik Roma, sukarelawan, setiap tahun di Lourdes. Dia telah membuat perjalanan 8 kali dan mengatakan dia bermaksud untuk melanjutkan apa yang membuatnya kembali. Ia menjelaskan adalah pengalaman sangat kuat yang dia miliki di sana, sesuatu yang dia gambarkan sebagai penyembuhan hati. Penyembuhan hati. Semua peziarah Lourdes memiliki pengalaman pribadi mereka sendiri. Ia mengamati orang-orang mengatasi kecemasan, ketakutan, dan diberikan harapan. Kunjungan pertamanya, katanya, ditandai dengan kelelahan dan putus asa, sampai dia bertanya kepada Bunda Maria, apa yang harus saya doakan? Jawabannya, dia dengar, jika kamu akan dimaafkan, kamu pertama-tama harus memaafkan. Joe McCord, seorang penasihat investasi di Colorado, telah mengunjungi Lourdes setiap tahun sejak ia pertama kali bertemu dengan 19 tahun yang lalu dengan teman-teman sekelasnya di Portsmouth Abbey School, sebuah sekolah menengah Benediktin di Rhode Island yang menawarkan ziarah siswa ke McCall. Pergi dari sukarela, mereka sukarela ke sana ya untuk menjalankan salah satu dari 2 program di Lourdes tahunan untuk alma maternya. Siswa di Portsmouth sebagian besar senior, sukarela. Di stasiun kereta lokal mereka bekerja di rumah sakit, memberikan perawatan dan pemeliharaan peziarah yang sakit, dan membantu dalam mandi di Lourdes, di mana selama berbulan-bulan musim panas. Mungkin ada 1 jam menunggu. Pertama kali dibangun pada tahun 1950-an, peziarah membenamkan diri di dalam air saat mandi. Sebagai tanggapan atas undangan Bunda Maria yang diyakini telah membuat Bernadette untuk minum air tersebut ya di musim semi saat dia menggali dan mencuci dirinya. Para siswa mengevaluasi kembali hidup mereka setelah bekerja dengan orang sakit, kata Brother Joseph Byron yang telah memimpin ziarah sekolah biara Portsmouth ke Lourdes selama hampir 2 dekade, mereka menyadari betapa baiknya mereka memilikinya. Dan itu merendahkan mereka, mengajari mereka belajar berendah hati,
Lourdes adalah tempat yang sangat terkandung di mana mereka dapat melihat gereja universal beraksi. Jadi memastikan bahwa siswa masa depan dapat memiliki pengalaman Lourdes yang mirip dengan miliknya sendiri. Jadi pelajaran Lourdes berlaku untuk kehidupan sehari-hari jelasnya. Itu tidak ada hubungan dengan mukjizat. Mukjizat kecil terjadi setiap hari. Apa yang dapat diajarkan oleh Lourdes, ia percaya adalah bagaimana hidup dengan rahmat dan kerendahan hati. Dia menambahkan bahwa sukarelawan dan siswa belajar banyak tentang keduanya dari kebajikan itu dari para peziarah yang sakit. Yang berbadan sehat mendapatkan lebih banyak dari pengalaman dengan yang sakit daripada yang sedang sakit. Pelajaran Lourdes adalah tentang penebusan, tidak dengan cara yang mendalam, tetapi dengan cara yang sangat kecil dan manusia. Ini bukan tentang berapa kali Anda jatuh dalam hidup, tetapi berapa kali Anda mengambil diri Anda. Ini adalah bagian dari luar biasa dari menjadi seorang Kristen. Musim semi Gereja Katolik Roma ini secara resmi mengakui ada satu tempat ziarah di Alpen, Prancis, di mana Peron Maria juga dikatakan telah muncul pada abad ke-17 pada seorang pemuda ya. Pengakuan pertama dari penampakan Prancis sejak penglihatan Bernadette. Tetapi ketika Pope Benedict XVI melakukan perjalanan ke Prancis pada bulan September, mengunjungi Lourdes untuk menandai peringatan 150 tahun penampakan Bunda Maria untuk mengenali sukarelawan dan sahabat yang tak kenal lelah, dan terutama yang penuh harapan. Seperti selama 1,5 abad, semua datang ke Lourdes karena alasan yang berbeda. Tapi semua datang untuk semacam kesembuhan fisik, emosional, atau spiritual. Jadi Walter T. Smith Randolph, seorang senior Universitas Villanova, adalah magang musim panas di sana sambil mempelajari situasi yang ada, dan dia men-sharingkan keadaannya itu kepada kita semua. Demikianlah untuk malam ini. Terima kasih.